Baik, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita ya, masih dari surah Al-Zalzalah insya Allah ya, surah Al-Zalzalah di ayat kelimanya ya, maaf, ayat keenamnya. Ayat keenamnya kemarin baru kita bahas sampai ke bagian ash. Nah, sisanya kita akan bahas, kita akan bedah tajwidnya per huruf, per harokat, per hukum tajwid insya Allah pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Ya. Jadi kemarin terakhir kita baru bahas sampai ke ashtata, baru kita bahas sampai ke huruf shin. Ya. Maka kita akan lanjutkan bahasan kita. Kita akan masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf ini ya, huruf ta. Ini nama aslinya adalah huruf ta. Huruf ta ini, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ini adalah jangan sampai kita melafalkan dengan cara menjulurkan ujung lidah kita keluar mulut. Lidahnya menjulur ya, seperti digigit gitu ya, seperti ngelel, seperti nongol ujung lidahnya keluar, itu nggak boleh. Ya. Contohnya seperti apa? Ujung lidah menjulur itu. Nih, seperti ini ya, sebentar. Bentar ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Oke, maaf, ada yang lupa ya. Contohnya kita lafalkan seperti ini, teman-teman, ya. Nih. Maaf. Nah, jadi huruf ta itu jangan sampai kita lafalkan seperti ini. Tatituat. Nah, kalau kita melafalkan huruf ta dengan menjulurkan ujung lidah seperti yang saya contohkan tadi, jadi ujung lidahnya nongol. Ya. Ujung lidahnya kelihatan. Tatituat. Nah, itu adalah contoh pelafalan huruf ta yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kenapa? Karena huruf ta tidak dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut, atau ngelel, atau melet, atau nongol. Ya, jadi nggak boleh. Sekali lagi, ashtata, ashtata. Nah, itu nggak boleh kita lafalkan seperti itu. Lantas huruf ta itu seharusnya dilafalkan seperti apa, gitu ya? Nah, huruf ta itu seharusnya dilafalkan. Yuk kita cek bagaimana cara melafalkan huruf ta. Oke, nah perhatikan tuh ya, huruf ta ya, jangan sampai lidahnya menjulur keluar mulut, jangan sampai huruf ta dilafalkan digigit, ujung lidahnya melet ya. Ustadz kok siang? Iya, karena saya lagi agak gak enak badan ya, habis begadang, baru tidur jam 1 ya, gitu. Jadi banyak yang kita kerjakan ya, banyak yang dikerjakan, nyiapin buku dan yang lain-lain ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya agak telat dan agak kurang maksimal ya, gitu. Nah, lanjut ya. Nah, jadi huruf ta ini teman-teman perhatikan, jangan sampai lidahnya menjulur keluar, melet, digigit, nongol, jangan ya. Karena tadi tidak dilafalkan dengan cara seperti itu. Huruf ta punya makhraj, dan setiap huruf hijaiyah apapun itu punya makhraj. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf punya makhraj ya, gitu. Oke. Nah, punya makhraj, punya tempat keluar huruf-hurufnya. Nah, makhraj huruf ta, tempat keluar huruf ta adalah dari mana? Istilahnya adalah dari torful lisan amin. Terima kasih doa-doanya ya. Jadi mohon maaf ya, karena yang kita lakukan bukan hanya di live saja ya, yang kita persiapkan untuk kebaikan-kebaikan umat yang bisa kita upayakan tuh banyak. Tadi malam bisa ngisi kajian online sampai jam 10 ya. Setelah itu saya nggak langsung tidur. Mungkin teman-teman yang pernah ikut malam langsung tidur, kalau saya enggak. Lanjut lagi ya. Gitu, lanjut lagi ya. Nah, jadi huruf ta itu keluar dari torful lisan. Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Watta'u wadalu wataminhu wa min ulyasanaya. Ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi sari atas. Nah, bagaimana itu? Maksudnya ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ujung lidah kita itu tidak keluar. Tadi yang saya contohkan, ujung lidah tidak boleh dia menjulur ke luar area mulut ke sini. Nggak boleh. Ya. Tapi ujung lidah kita masih berada di dalam area mulut kita. Kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Kita punya gigi sari atas nih, yang ini nih. Nah, ujung lidah kita yang warna ungu kita sentuhkan ke bagian pangkalnya.
bukan ke giginya, ya. Tapi ke bagian pangkalnya, ke bagian gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Ya. Oke. Oke, maaf ya. Tadinya saya nggak akan live, teman-teman. Nggak akan live tadinya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ta, ti, tu. Jadi ujung lidahnya nggak keluar. Ya. Oke. Nah, maka ketika kita lafalkan, ya, ujung lidah kita nggak nampak. Ya. Ta, ya. Ta, ti, tu. Jadi bukan ta, ti, tu. Ujung lidahnya nggak keluar. Tapi masih berada di dalam area mulut. Nah, ya, ta, ti, tu, at, gitu. Ya, amin. Terima kasih doanya. Setelah itu baru tinggal terus kita sempurnakan. Setelah kita tahu makhraj huruf ta dari mana, keluarnya dari mana, lalu apa yang harus kita perhatikan? Huruf ta itu, teman-teman sekalian, dia punya salah satu sifat yang disebut dengan hams. Hams ini artinya adalah basicnya sebenarnya bukan percikan nafas, tapi mengalir nafas. Ya, oke. Nah, jadi huruf ta ini, teman-teman sekalian, dilafalkan, perhatikan, ya. Dia harus mengeluarkan punya sifat yang disebut dengan hams, ya. Dia punya sifat yang disebut dengan hams. Ya. Terima kasih Bang Yudis, barakallahu fikum, ya. Punya sifat yang disebut dengan hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Oke, kita pelan-pelan ya bahas ya. Nih, mengalir nafas. Jadi kalau teman-teman lagi belajar per huruf nih, dibahas dari mana makhrajnya, apa sifatnya. Nah, huruf ta itu punya sifat namanya hams. Hams ini artinya adalah mengalir nafas secara basic. Oke? Nah, tapi ada dua huruf yang dia sebenarnya punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir. Ya, apa aja hurufnya? Ada huruf ta dan ada huruf kaf. Nah, huruf kaf dan huruf ta punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir. Tapi apa? Contohnya tadi ya, huruf ta. Jadi huruf ta itu sifatnya dia punya sifat hams, tapi kadarnya ternyata bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nah, kenapa dia keluarnya hanya berupa percikan? Berbeda halnya dengan keumuman huruf yang lain. Misalnya huruf H kecil. Huruf H kecil dia punya sifat hams, ya, tapi kadarnya mengalir. Contohnya lagi misalnya ada huruf sin. Huruf sin punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir. Nah, kenapa untuk huruf ta itu kadarnya percikan nafas? Baik. Kita mulai dari huruf sin. Keumuman sifat hams itu artinya adalah mengalir nafas. Sin mengalir nafas. Sa, si, su. Kenapa? Karena dia disandingkan dengan sifat lemah. Nama sifatnya rokhwah. Karena sifatnya lemah, rokhwah, akhirnya dia akan mengalirkan suara. Kalau dia mengalirkan suara, nafasnya, kalau ada sifat hams pasti dia mengalir nafasnya. Ya, nggak mungkin percikan. Oke, pasti dia disandingkan dengan sifat rokhwah namanya. Ya, selanjutnya, misalnya H kecil. H kecil, dia sifatnya mengalir nafas. Karena disandingkan dengan sifat rokhwah, lemah. Rokhwah, lemah, mengakibatkan suaranya mengalir. Karena suara mengalir, hak punya sifat hams, maka nafas yang mengalir bukan hanya percikan, tapi mengalir nafas. Karena disandingkan dengan sifat rokhwah. Ha, tuh. Hi, hu. Nah sekarang, kenapa kalau huruf ta, ya? Kenapa kalau huruf ta, perhatikan baik-baik. Kenapa kalau huruf ta dia hanya berupa percikan nafas saja? Nah, tuh, hanya berupa percikan nafas saja. Karena dia disandingkannya dengan sifat kuat, namanya adalah syiddah. Syiddah artinya kuat. Karena dia kuat, akhirnya tertahan suaranya. Karena suaranya tertahan, berimbas pada sifat nafas yang akhirnya yang harusnya mengalir, tertahan jadi percikan nafas. Ya, contohnya ta,
ti, tu. Dia nggak dilafalkan. Kalau dia dilafalkan dengan sifat lemah alias rokhawah, maka nafasnya menjadi seperti ini. Sa, ti, su, sa, si, su. Nggak gitu. Tapi ta, ti, tu. Percikannya percikan nafas. Kalau dia lebih dari kadar percikan, maka dia takaluf. Takaluf artinya berlebihan. Kita nggak boleh berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Contoh huruf ta yang berlebihan. Ta, ti, tu, at, it, ut. Nah gitu. Itu nggak boleh. Itu berlebihan teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Ya. Baik. Kita lanjutkan kembali. Ya, maka di sini pastikan dia kadar nafasnya tentu bukan mengalir. Ya, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja, ya, percikan nafas. Maka ketika kita lafalkan ashta, hanya seperti itu saja. Ta ta ashta ta ta ta. Jadi bukan ta ta, nggak berlebihan. Ya. Oke. Ya, ini saya nggak full power, teman-teman juga jadi ke bawah ya, nggak full power ya. Nggak semangat ya, mohon maaf ya, karena saya lagi kurang enak badan. Semoga teman-teman tetap semangat ya walaupun saya begini ya, atau saya harus semangat juga ya, gitu. Oke, karena saya begadang teman-teman ya. Oke, begadang ya, tadinya nggak akan live kita ya, tapi keinget teman-teman makanya saya upayakan live ya. Jadi silakan teman-teman ketika ikut di live TikTok, support guru-guru kita, ulama-ulama kita nggak pernah tahu apa yang dikorbankan sama guru-guru kita nggak pernah tahu sebenarnya kondisi dia di belakang itu seperti apa, kita nggak pernah tahu ya. Lanjut. Nah selanjutnya di sini ada huruf ta ya, sudah kita lafalkan. Sekarang taknya ya, kita lihat harokatnya. Nah huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas ya, ini disebut dengan harokat fathah. Kita tulis ya, disebut dengan harokat fathah. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah akan ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Nah, kalau dia keluarnya vokal A, maka dia adalah huruf yang tipis. Kalau fathah bunyinya A, berarti dia huruf tipis, teman-teman. Tapi kalau ketika baris atas fathah bunyi keluarnya adalah condong ke O, maka dia adalah huruf yang tebal. Contohnya banyak ya, huruf yang berharokat fathah tapi dibaca dengan vokal O, misalnya apa? Huruf bod. Huruf bod ketika berharokat fathah kan nggak dibaca da, tapi dibacanya bo dengan condong ke vokal O. Kenapa? Karena huruf do adalah huruf yang tebal. Bod adalah huruf yang tebal sehingga bunyinya O. Ya, kalau vokal A dia tipis. Pertanyaan dari kami, di sini dibaca huruf ta-nya ashto atau ashta. Huruf ta dibacanya dengan vokal A, Bang, gitu ya. Oh, berarti huruf ta termasuk ke dalam huruf yang tipis gitu ya. Oke, jadi kita bahas juga tebal tipisnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah ketahui oh huruf ta adalah huruf yang tipis. Emang kenapa? Kalau kita mendapati ada huruf tipis dan dia berharokat fathah atau baris atas ya dengan vokal A-nya, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa? Dengan cara BM SS. Apa itu BM? Apa itu SS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. BMSS artinya adalah buka mulut sambil senyum. Buka mulut ini biar apa? Biar harokat fathahnya sempurna, alias artikulasi vokal A-nya jelas. Kenapa dia sambil senyum? Biar kadar tipisnya dia sempurna. Kita contohkan. Ya, kita contohkan nih. Kalau kita hanya membuka mulut saja, teman-teman sekalian, maka alhasil bunyi yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Ashta, ta, ta. Ini yang kita lakukan baru buka mulut saja, ta. Tapi kalau kita lafalkan dengan sambil senyum, ta, ta. Bedakan antara ta, buka mulut saja dengan ta, buka mulut sambil senyum. Mana
kondisi yang terdengar lebih tipis. Apakah ashta atau ashta? Pasti yang lebih tipis adalah ketika kita lafalkan dengan keadaan sambil senyum. Senyumnya senyum natural saja. Senyumnya jangan senyum berlebihan. Biasa aja ta, jangan sampai ta, nggak gitu juga. Ashta. Nah, buka mulut sambil senyum. Oke? Sip. Itu yang teman-teman harus perhatikan ketika mendapati. Terima kasih ya. Ini apa tuh gift-nya? Terima kasih barakofikum ya. Semoga Allah ganti pahalanya dengan rezeki yang berkali lipat lagi keberkahannya. Lanjut ya. Ashta, begitu. Ashta ya. Faham? Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi itu ya sempurnanya harokat fathah dan dalam keadaan yang tipis. Sekarang taknya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita bahas. Sekarang harokatnya berjumpa dengan alif. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, lalu dia berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang. Kadar panjang berapa lama? Kadar panjang 2 harokat. Nah, ada yang bilang 1 alif boleh. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Ada yang bilang mad asli, boleh enggak? Boleh. Silahkan ya. Mad tabi'i boleh, mad asli boleh. Sebelum kita bahas ke prakteknya, kita kenalan dulu keluarga mad tabi'i ini, apakah hanya fathah berjumpa dengan alif saja atau ada kondisi lain? Ternyata mad tabi'i itu bukan hanya 1 pasang fathah ketemu alif, tapi ada 2 pasang lagi. Apa aja? Ada harokat simpul angka 9, ada baris bawah. Kalau harokat simpul angka 9 ini berjumpa dengan wawu sukun. Dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Kalau baris bawah kita sebut dengan kasroh, itu berjumpa dengan ya sukun. Maka ada 3 pasang. Dhammah wawu sukun pasangan pertama, kasroh ya sukun pasangan kedua, fathah alif pasangan ketiga. Contoh ayat ya, contoh dalam ayat adalah fathah berjumpa dengan alif. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Maka pastikan 2 harokat teman-teman ya, jangan sampai nggak konsisten. Kadang-kadang kepanjangan kelamaan, kadang-kadang kependekan kecepatan. Karena kalau belum konsisten, kadang-kadang panjang, kadang-kadang kependekan, maka kami yakin bacaan ngaji teman-teman akan menjadi bacaan yang tidak rapi atau tidak teratur. Ya, maka bagaimana cara mengkonsistenkan mad tabi'i agar tepat di 2 harokat? Caranya diayunkan dengan nada. Nadanya mau fals mau merdu kayak gak masalah, yang penting ngayun dulu dengan nada. Ayun ta ashtatan ashtatan ashtatan. Jadi taknya diayun ayuntan. Mau fals sekalipun bacanya enggak apa-apa. Ashtatan. Yang penting ngayun dulu 2 harokatnya tepat, enggak kepanjangan, enggak kependekan. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi diayun. Nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman lafalkan tanpa mengayun pun nggak apa-apa. Contohnya, ashtatan, ashtatan. Itu nggak diayun, tapi tetap terjaga 2 harokatnya. Kalau belum terjaga, ayunkan dengan nada. Ashtatan. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Saya mau hapus. Silakan difoto dulu. Ya, nah, ini kita telat sedikit, penonton nggak naik ya. Gak apa-apa karena di luar algoritma ya. Masya Allah. Maka ketika teman-teman tetap berupaya tap-tap like dan share membagikan konten ini, teman-teman sedang bergerak bersama dengan kami ya, berjamaah mensyiarkan konten-konten baik dan insya Allah menjadi pahala jariah buat teman-teman ya. Gitu. Lanjut lagi ya. Bismillah. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman di sini ya. Di sini huruf taknya berharokat baris atas ya. Kita bahas dulu yang basicnya ya, karena ini beda baris teman-teman. Jadi susah kita membahasnya. Nggak apa-apa ya, kita bahas dulu yang basicnya dulu. Teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf tak lagi ya. Sudah kita bahas huruf taknya sebelumnya ya. Cuman sekarang di atasnya ada baris atas 2. Tadi kalau baris atas 1 kan namanya adalah harokat fathah ya. Tapi kalau baris atasnya ada 2, ini namanya harokat apa? Nah, kalau baris atasnya ada 2, ini disebut dengan harokat bukan hanya fathah, tapi karena 2 jadi fathah tain. Fathah tain adalah
huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas 2. Nah, huruf yang berharokat fathatain, maka dia nggak dibaca dengan vokal A lagi, tapi dengan vokal an. Maka taknya di sini dibaca menjadi tan. Oke? Dibaca menjadi tan. Ya. Nah, paham nggak? Jadi nggak dibaca ashtata lagi, tapi ashtatan. Basicnya dulu dibaca dengan vokal an. Paham sampai sini? Jadi huruf hijaiyah apapun basicnya, ketika dia berharokat fathatain, maka dia dibaca dengan vokal an. Ashtatan, ashtatan. Gitu ya. Nah, tannya di sini hurufnya ada di bawah sih, di beda baris. Di sini ketemu sama huruf lam. Oke, kita bahas aja ya di sini ya. Nah, kita bahas ceritanya di sini, lamnya kita pindahin ke sini. Bertemu dengan huruf lam. Nah, gitu ya, ceritanya ini huruf lam ya. Nah, biar kita bisa bahas, kita pindahin lamnya ke sini. Nah, di sini kalau kita tannya bertemu dengan huruf lam, apakah tetap kita baca ashtatanli? Nah, apakah tetap dibaca apakah bunyi annya tetap dibaca tanli atau tidak? Tidak, karena ada apa? Karena di sini terdapat hukum tajwid yang disebut dengan hukum tajwid idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah, ya. Oke, bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini apa? Oke, kita bahas ya pelan-pelan. Idgham bila gunnah. Jadi, dalam bab hukum tajwid itu ada bab hukum namanya adalah hukum nun sukun. Nun sukun itu nun mati dan tanwin. Tanwin itu an in un. Bab hukum nun sukun dan tanwin. Bab hukum nun mati dan an in un. Ya. Di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum tajwid secara secara umum. 4 hukum tajwid secara umum apa saja? Yang pertama, ada hukum tajwid namanya adalah izhar, namun bukan ini yang sedang kita bahas. Yang kedua ada idgham. Nah, nanti yang ini akan kita bahas. Yang ketiga ada hukum tajwid namanya iqlab, ya, tapi bukan ini yang kita bahas. Dan yang terakhir ada hukum tajwid namanya adalah ikhfa haqiqi. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah hukum tajwid yang idgham. Oke, maka kita lihat idgham ya, secara umum dia punya 6 huruf. Huruf-huruf idgham kita kenalan dulu, ya. Huruf-huruf idgham itu ada 6. Apa aja? Sering kita singkat dengan yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, ini adalah huruf-huruf idgham. Idgham itu nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bi ghairi gunnah, atau yang sering kita sebut dengan idgham bila gunnah. Ya. 4 huruf masuk ke idgham bi gunnah, ya, mim, waw, nun biasa disingkat dengan yauman. 2 hurufnya lagi kemana? Nah, huruf lam dan huruf ro masuk ke idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Ya. Nah, sekarang apa kondisinya? Baik. Idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah secara rumus, ya. Oke, rumusnya apa? Idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah? Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali sebentar ya. Sebentar ya, kita lanjutkan kembali. Baik. Nah, idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah rumusnya seperti apa? Baik. Kita bahas ya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar di dalam live ini, ya, yang sedang belajar, ya, yang nge-share pagi ini, karena kita terlambat semangatnya kurang nih, ya. Karena sebenarnya saya lagi kurang enak badan. Teman-teman yang di pojok kanan bawah di antara 1000 orang sudah share, udah tap-tap layar. Yang nggak pengen ketinggalan info live kita, tinggal klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya betul-betul hilang. Ya, silahkan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan Allah ridho dan menjadi pahala jariah untuk kita. Oke, lanjut. Nah, idgham bila gunnah adalah kondisi di mana ada nun mati atau nun sukun, ya, an in un bertemu dengan huruf lam dan huruf ro. Ya, teman-teman sekalian. Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan lam dan ro. Ya. Nah, cara membacanya bagaimana? Kita lihat secara tekstual dulu, ya. Dibaca dengan meleburkan nun sukun atau tanwinnya ke dalam apa? Ke dalam huruf lam ataupun huruf ro tanpa disertai dengan dengung. Nah,
Oke, kita bahas dulu ya. Idghamnya dulu. Idgham itu artinya apa? Idgham artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Memasukkan atau meleburkan. Apa yang dimasukkan, apa yang dileburkan, apa yang diidghamkan. Yang diidghamkan, yang dimasukkan adalah bunyi an. Bunyi an. Kenapa? Karena nun sukun, bunyi konsonannya adalah an, ya. An, in, un, bunyi ujungnya juga adalah konsonan an. Maka yang dimasukkan adalah bunyi konsonan an. Ya, dimasukkan kemana? Dimasukkan ke huruf lam ataupun huruf ro yang ditemui setelahnya. Contoh misalnya, ya. Contoh misalnya ada huruf berharokat fathatain, kita baca an. An-nya berjumpa dengan huruf lam, maka nggak dibaca anla, anli, anlu, tapi dibaca alla, alli, allu, gitu ya. Oke, atau misalnya ada kasrotain berjumpa dengan huruf ro, maka kita nggak baca inro, inri, inru, nggak, tapi irro, irri, irru. Ya, paham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, begitu ya. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, maka di sini kita cek ya, fathah tain berjumpa dengan huruf lam. Kita cek ya dalam rumus ya. Ini ingat-ingat ya. Fathah tain berjumpa dengan huruf lam. Dalam rumus ada nggak? Fathah tain ada nggak? Ada. Mana fathah tain? Nih bang, fathah tain. Oke, ketemu sama huruf lam. Ada nggak huruf lam? Bertemu dengan huruf lam. Ada bang yang ini. Oh, berarti dia betul. Kita patut sebut dia dengan hukum tajwid idgham bila gunnah. Maka cara melafalkannya bagaimana? Ya, dileburkan dan lihat di sini. Bigoiri gunnah, bila gunnah, tanpa disertai dengan tahan dan dengung. Nah, jadi ketika kita lafalkan si bunyiannya ini, ya, perhatikan baik-baik. Nah, ya, si bunyiannya ini, ya, nah bunyiannya ini dia dimasukkan ke huruf berikutnya, yaitu ke huruf lamnya. Nah, berarti kalau kita baca ashtatalli, bukan ashtatanli, tapi ashtatalli. Nah, tali. Jadi an-nya udah nggak ada. Karena bunyi an-nya ini sudah dilebur masuk ke lam, lalu dia langsung masuk. Gak perlu ditahan dan nggak ada dengung. Ya. Nah, ashtatalli. Nah, paham? Maksudnya nggak ada dengung itu apa? Nggak ada dengung itu ketika kita meleburkan hurufnya. Ketika kita meleburkan tali, ketika kita buka tutup hidung, ya pokoknya kalau pengen ngecek apakah dia dengung atau tidak, ketika kita buka tutup hidung kita, ketika proses idgham, ketika proses meleburkan, dia nggak boleh ada dengung. Kita taunya dia nggak ada dengung gimana? Ashtatal, suaranya nggak berubah. Bedakan dengan idgham bigunnah. Suaranya berubah. Tapi kalau idgham bila gunnah ketika lebur ashtatal nggak berubah. Itulah idgham bila gunnah karena dia nggak masuk ke dalam rongga hidung sehingga suaranya tidak dengung. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, 1000-an orang nonton di live ini, semoga Engkau muliakan karena Quran, ya Allah, ya, hidupnya dipermudah oleh Quran, ya Allah, wasilah Quran, dan yang sudah ikut share dan tap-tap layar semoga dapat kemuliaan yang lebih karena ikut berjuang untuk menciarkan agama Allah. Allahu Akbar ya. Siapapun Allah Maha melihat, tenang aja. Allah Maha melihat, malaikat mencatat ya. Teman-teman yang tap-tap layar, jangan salah ya, pahala jariah tuh. Insyaallah. Karena algoritma itu bergantung terhadap keaktifan teman-teman di live. Ya. Oke, gitu ya. Nah, itu idgham bila gunnah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, lam aslinya di sini. Ya. Nah, di sini lamnya dia dalam kondisi bertasydid. Tasydidnya ini tasydid palsu karena asalnya nggak ada tasydid, teman-teman. Ya, ini saya bahas dulu ya. Ini namanya tanda tasydid. Nah, asalnya lam ini tidak bertasydid. Tapi karena dia ada idgham bila gunnah, pertemuan antara apa? Antara fathah tain dengan huruf lam, ada proses melebur di sana ditandai dengan tanda tasydid. Jadi tasydidnya bukan tasydid asli, tapi tasydid akibat ada pertemuan dua huruf. Nah, ditandai dengan tasydid. Tapi nggak perlu ditahan ya. Tasydid ini sebagai wakil untuk meleburkan bunyi nun di awal.
atau bunyi tanwin di awal. Jadi bukan nggak perlu ditahan. Tali nggak perlu. Ya, gitu. Karena asalnya begini. Gitu. Oke, sip. Nah, sekarang kita bahas teman-teman sekalian. Lamnya di sini, ini namanya huruf apa? Tentu teman-teman tahu ya. Ini nama aslinya harus tahu. Nama aslinya adalah huruf lam. Nama aslinya adalah huruf lam. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf la. Karena dalam huruf hijaiyah nggak ada namanya huruf la. Ya, nggak ada yang namanya huruf la. Namanya adalah huruf lam. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun, ya, kalau kita bertemu dengan huruf seperti ini namanya lam, bukan la. Ya. Nah, sekarang saya izin bertanya, teman-teman sekalian, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam, bayangannya jujur ya, jujur. Siapa yang bayangannya huruf lam ini teman-teman membayangkannya lam itu dilafalkannya udah sama aja seperti huruf L alfabet. Coba tolong jujur di kolom komentar ya, jangan sampai ada dusta di antara kita. Wah, gitu ya. Lam ini ya huruf tipis. Siapa yang membacanya masih sama seperti huruf L alfabet? Nah, yang masih sama, ternyata lam itu tidak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. tidak penuh. Baik, kita bahas ya. Emang apa bedanya antara lam hijaiyah dengan L alfabet? Ya, maka ini adalah bentuk kehati-hatian kita buat teman-teman yang baca Al-Qur'an stuck hanya baca Latinnya saja. Yuk mulai beranjak dari Latin. Dalam arti jangan cuma baca Latinnya. Latin di sini kalau teman-teman punya Al-Qur'an yang ada fitur Latin, apalagi sudah sesuai dengan kaidah tajwid panjang pendek dan yang lain-lainnya, itu bukan membuat teman-teman bisa baca Quran. Bisa baca Quran tapi belum benar baca Quran. Setelah teman-teman bisa baca Quran lewat Latin, yuk mulai pelajari. Walaupun terbata-bata baca hijaiyahnya. Pelajari hijaiyahnya. Jangan terjebak dalam zona nyaman baca Latinnya doang. Oh, berarti kita nggak boleh baca Al-Quran baca Al-Quran yang ada Latinnya. Oh, bukan begitu maksud saya. Tapi tahu bagaimana menggunakan ya fitur Latin pada Al-Quran. Latin ini bukan membuat teman-teman menjadi pemalas. Ya, baca huruf hijaiyahnya. Walaupun terbata-bata 2 pahala buat teman-teman. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi, kenapa? Karena tidak semua huruf transliterasi Latin itu, ya, huruf hijaiyah itu sama dengan transliterasi Latinnya dalam segi pelafalan. Oke, lalu apa bedanya huruf lam dengan L? Bedanya apa? Kita buktikan. Kita izin bantu. Yang gak pengen ketinggalan info, sekali lagi, klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya betul-betul hilang. Sebelum tiba-tiba sinyalnya hilang lah, tiba-tiba keluar lah, gambarnya. Nah, ya silakan. Oke, jadi apa bedanya huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet? Kalau kita bandingkan huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet, teman-teman sekalian, kalau huruf L alfabet itu yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya seperti ini, ya. Jadi ujung lidahnya doang yang nempel nih. Atau dalam ilustrasi pelafalannya seperti ini. Allah, perhatikan. Nah, ya kalau huruf L yang disentuhkan itu hanya bagian betul-betul hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Kelihatan nggak? Allah, Allah, Allah. Nah, huruf lam itu huruf L. Tapi kalau huruf lam tak hanya kita lafalkan bagian ujung akhir lidah kita saja. Kenapa? Karena huruf lam punya aturan. Lam bagaimana cara melafalkannya? Wallamu adnaha limuntahaha. Baik, kita bahas. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah lidah. Nah, kita punya samping lidah ya. Samping lidah kiri, samping lidah kanan. Nah, lam itu keluar dari tepi lidah kiri bagian depan dan tepi lidah kanan bagian depan, menyusur sampai ke ujung lidahnya, disentuhkan ke langit-langit seperti ini. Maka ketika kita ilustrasikan dia akan nampak lebih penuh yang nempel ke langit-langit. Contoh, Allah, Allah, Allah. Kalau L, Allah. Kalau lam, Allah, ul. Kalau L, ul. Paham sampai sini? Lam hijaiyah dan L alfabet beda. Karena L itu hanya ujung akhir lidah saja disentuhkan. Kalau lam, wallamu adnaha limuntahaha. Tepi lidah kiri dan kanan
ya, tepi lidah kiri dan kanan bagian depannya menyusul sampai ke ujung lidah nempel. Bukan al. Paham? Kita bahas pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit, ya. Oke, nah sampai sini jelas? Sip ya. Oke ya, sudah ya. Jadi jangan menyerupakan antara lam hijaiyah dengan L alfabet. Oke. Sip, masih semangat? Ya, Masya Allah. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang lamnya dia berharokat baris bawah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka dia disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat kasroh. Apa itu kasroh? Kasroh itu berbaris bawah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka lamnya di sini kan lam itu wakilnya adalah huruf L ya. Walaupun dalam pelafalan L dan lam itu berbeda, tapi diwakilkan lam ini dalam ada dalam fonem hijaiyah, dalam fonem alfabet itu diwakilkan dengan L. Nah, lam berharokat kasroh maka dia nggak dibaca la, karena bukan berharokat fathah. Dia nggak dibaca lu, karena dia bukan berharokat dhammah. Tapi dia dibaca i. Karena apa? Karena dia berharokat kasroh, vokal i, maka lamnya dibaca li. Saya ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya cara pelafalannya. Dan setiap harokat itu ada penyempurnaan pelafalannya, nggak asal keluar. Harokat itu kan basicnya ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Ya, nah 3 harokat ini, fathah, dhammah, kasroh, itu masing-masingnya ada penyempurnaan pelafalannya masing-masing. Disebut dengan apa? Disebut dengan kaidah namanya apa? Itmamul harokat. Itmamul harokat artinya adalah kesempurnaan harokat. Ya, baik fathah ke gitu ya, baik fathah gitu ya, baik fathah ya, baik dhammah ya, baik kasroh ya, baik kasroh, itu semua ada itmamul harokatnya. Itmamul harokat, ingat ya, itmamul harokat. Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat baik fathah, dhammah, kasroh itu ada. Biar apa? Itmamul harokat kita perhatikan, biar ngaji kita artikulasinya jelas. Ya, artikulasi itu kejelasan a i u-nya. Kalau dia nggak jelas, nanti seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Bergumam atau kumur-kumur. Contohnya seperti apa? Contoh yang ngajinya dia tidak tersempurnakan itmamul harokatnya, ya, adalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu adalah contoh ngaji-ngaji yang dia sudah bagus, ya. Dia nggak salah tapi nggak sempurna. Karena apa? Nggak jelas harokatnya. Ya. Paham sampai sini? Maka harus jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelaskan. Ya. Jadi nggak salah tapi kurang sempurna. Karena apa? Seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur, nggak jelas karena itmamul harokatnya tidak disempurnakan. Faham? Step by step itmamul harokat seperti itu. Maka sekarang bagaimana menyempurnakan itmamul harokat kasroh? Penyempurnaan pelafalan itmamul harokat kasroh vokal i itu dengan cara apa? Dengan cara RRB. Ya, buat teman-teman yang udah sering ikut di live ini, itmamul harokat kasroh itu dengan cara RRB. Apa itu RRB? R yang pertama artinya rendahkan. R yang kedua adalah rahang. Yang berikutnya B adalah bawah. Rendahkan rahang bawah. Ya. Nah, jadi bunyi vokal i itu bukan disempurnakan hanya sekedar dengan cara bertumpu pada senyum-senyum cengar-cengir. Tidak. Ya. Oke. Nah, kalau kita izin contohkan, maka nggak kita lafalkan seperti ini. Li patokan huruf berharokat kasroh itu bukan disenyum. Tapi di wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Huruf berharokat kasroh tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan bila kita tidak rendahkan rahang bawah kita. Rahang bawah kita tuh bagian ini, dia akan terlihat menurun ketika bibir kita diturunkan. Li. Jadi bukan ke samping li tapi ke bawah. Li. Ya. Itu. Kalau dia huruf tipis, maka dia rendahkan rahang bawahnya sambil senyum. Li. Kayak huruf lam kan tipis. Li sambil senyum kan tipis dia. Senyum tipis saja. Direndahkan rahang bawah. Li.
kalau dia huruf tebal, dia nggak pakai senyum. Tapi kasrohnya tetap direndahkan rahang bawahnya. Contoh, sli, sli. Tuh dia nggak senyum, tapi tetap rendahkan rahang bawah. Sli, pli. Kalau huruf tipis senyum. Li. Faham? Jelas? Sampai sini? Faham sampai sini? Jelas? Ya Allah, kita aminkan bareng-bareng. Semoga yang ikut live ngaji di sini ataupun dimanapun itu meluangkan tenaga pikiran kuatannya untuk Quran. Allah berkahi kehidupannya karena Quran. Allah jadikan ahlul Quran keluarganya semua. Tapi ya Allah, berikan kemuliaan yang lebih ya Allah buat teman-teman yang bukan hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tapi juga mensyiarkan agamamu ya Allah. Ada yang tap-tap layar, ada yang share. Semoga Allah muliakan teman-teman lebih. Siapapun, Allah Maha melihat, malaikat mencatat ya. Yuk, kita lanjutkan kembali ya. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Nah, silakan difoto ya. Masya Allah, amin. Aminkan ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Teman-teman, berikutnya ini namanya adalah huruf ya. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat memang huruf ya. Huruf ya. Ya. Huruf ya itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Ya, ini cara gampangnya. Lafalkan huruf Y itu cara mudahnya lafalkan seperti huruf Y pada abjad alfabet. Tapi kalau kita bicara kaidah, di mana sebenarnya huruf Ya ini dilafalkan? Sebenarnya huruf Ya ini dilafalkan, teman-teman sekalian, dia punya makhraj tentunya. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu pasti punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Ya, huruf Ya dilafalkan dari mana makhrajnya? Makhrajnya dari wastul lisan. Wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Wal wastu faji musyinu ya. Apa tuh bang? Tengah lidah kita diarahkan ke langit-langit. Jadi huruf ya itu dilafalkan kan mudahnya seperti kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Selesai. Tapi kalau kita berbicara bagaimana makhrajnya, dia cukup mengangkat bagian tengah lidah kita ke arah langit-langit di atasnya tanpa menyentuh, hanya mengarah saja. Ya, ya yubai wa fika barakallah. Wa ya yubai. Jadi dia diarahkan tengah lidah kita menuju langit-langit mulut kita. Tapi mudahnya ya lafalkan saja seperti kita persis melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Ya-nya di sini berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali, ketika dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, ini namanya disebut dengan harokat apa? Ini disebut dengan harokat dhammah. Ya, kita kenalan. Namanya adalah harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia wajib dibaca dengan vokal U. Maka huruf ya dibacanya tidak ya lagi, karena dia bukan berharokat baris atas atau fathah. Dia juga nggak dibaca yi, karena dia tidak berharokat kasroh baris bawah. Tapi dia dibaca yu. Kenapa? Karena dia berharokat simpul angka 9, berharokat dhammah, wajib dibaca dengan vokal U. Ingat ya, setiap harokat ya itu punya itmamul harokat. Maka kita bahas itmamul harokat dhammah apa? Itmamul harokat tadi ya, biar apa? Biar artikulasi kita jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Maka itmamul harokat dhammah itu seperti apa? Itmamul harokat dhammah, bunyi vokal U itu dengan cara apa? Dengan cara MM. Apa itu MM? MM itu artinya maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, ya, manyun mulutnya. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan lagi ada yang melafalkan huruf berharokat dhammah, tapi teman-teman jaim. You, ya, gitu. Ya, you, liu, jangan you, tapi you. Pastikan maju bibirnya. Wa kullu madmumin falan yatima. Setiap huruf berharokat dhammah yang nggak akan pernah dapat sempurna harokat dhammahnya, vokal U-nya. Kecuali illa bi dhammi syafataini dhammah. Kecuali dengan betul-betul memonyongkan kedua bibir ke arah depan. You. Pastikan muncung. Jangan cuman you, jangan malu-malu nih, lihat. You, nggak you, tapi you. Bu, bukan bu, tapi bu.
Paham? Itu kalau teman-teman pengen menyempurnakan harokatnya sih. Kalau enggak ya enggak usah. Tapi kita malu di hadapan Allah. Masalah dunia kita habis-habisan. Masalah dunia yang sementara kita berikhtiar bagaimana caranya biar sempurna, biar maksimal. Masalah ngaji banyak berdalih apa adanya. Malu kita di hadapan Allah teman-teman ya. Gitu. Ustadz, teori sangat penting. Betul, harus dengan talaki. Makanya cari guru. Kalau di sini teman-teman semua talaki ya nggak akan bisa. Nanti nggak adil. Makanya kalau talaki kita punya kelas khusus, nggak di sini. Kalau di sini talaki nggak memungkinkan teman-teman. Nanti ada yang nggak kebagian. Saya nggak mau. Nanti ada yang nggak kebagian. Saya nggak mau. Betul. Mau belajar dimanapun, teman-teman punya buku tajwid sebagus apapun, Al-Quran fitur tahsin sebagus apapun ya, namanya belajar itu harus langsung bermusyafahah dengan guru-guru yang memang dia mutkin. Harus talaki. Nah, makanya di sini saya aja bukan membuat teman-teman menjadi bisa. Karena bisa itu perlu ada latihan dan bertalaki, bermusyafahah dengan gurunya masing-masing. Ya, gitu. Betul, harus dengan talaki. Ya, lanjut. Ya, lanjut ya. Tuh, Ustadz caranya sudah cocok. Alhamdulillah teman-teman bisa karena Allah. Bukan karena cara saya. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau mau talaki silahkan dengan guru-guru yang lain boleh. Kalau pengen dengan saya, kita punya kelas sendiri. Gitu. Ya, nggak di sini. Nggak semuanya nggak akan dapat teman-teman. Ya. Saya di Bandung ya. Lanjut. Jadi dia harus dibaca maju. Oke, teman-teman sekalian. Oke. Guru tahfiz saya menganjurkan kami belajar tahsin apa nih? Dengan cara menyimak live Ustadz. Alhamdulillah, semoga ada kebaikan. Kalau ada kebaikan dari Allah, kalau ada yang jelek itu aslinya saya. Mohon dimaafkan ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian. Ini huruf apa ini? Ini nama aslinya adalah huruf ro. Apa? Nama aslinya adalah huruf ro. Ya. Nah, siapa yang melafalkan huruf ro itu masih beranggapan betul-betul dilafalkan tepat dari ujung lidahnya banget. Ayo. Yo, jujur ya. Siapa yang teman-teman melafalkan huruf ro, pelafalannya masih betul-betul tepat dari ujung lidahnya banget. Ya. Tepat dari ujung lidahnya banget. Ternyata tidak betul-betul ya. Dia tetap dilafalkan dari bagian ujung lidah tapi bukan betul-betul ujung lidahnya. Tapi huruf ro itu dilafalkan tepat dari apa? Dari punggung lidah. Ya. Ada yang masih bingung nggak punggung lidah itu bagian mana? Boleh saya izin bantu? Jadi huruf ro itu bukan betul-betul dari ujung lidah, tapi dari punggung lidah. Ya. Saya boleh izin bantu teman-teman sekalian? Saya boleh izin bantu? Izin ya. Bismillah ya. Teman-teman, di sini saya banyak berbicara di hadapan teman-teman bukan berarti saya lebih pandai, lebih fasih, tidak. Lebih alim, tidak. Tapi di sini kita saling menguatkan, makanya kita bergerak bersama. Ya, yuk sharekan, yuk tap-tap layarnya, kita bergerak karena ini dakwah kita. Saya bantu dengan penyampaian, teman-teman bantu dengan support yang teman-teman bisa. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Ya, huruf ro itu bukan betul-betul dilafalkan tepat dari ujung lidahnya banget. Bukan terletak dari ujung lidahnya banget, teman-teman sekalian. Tapi huruf ro itu bukan di sini. Bukan di ujung lidahnya banget, tapi di punggung lidah di sini. Jadi bukan di sininya banget nih, ya. Bukan di sininya banget, tapi di punggung lidahnya di sini. Ya, di bagian ini nih. Di bagian ini. Kelihatan nggak? Ya. Nah, membuktikannya bagaimana? Ketika kita lafalkan, ujung lidah kita akan membentuk seperti huruf V. Perhatikan. Saya izin zoom ya. Ini perhatikan. Perhatikan. Ro, ro. Ujung lidahnya menurun kan gitu ya, kayak huruf V ya. Ro, ro. Karena yang disentuhkan cuma bagian ininya doang, bukan bagian ini. Makanya bentuknya seperti ini. Karena ujung lidahnya dia gak naik, gak nempel. Tapi yang nempel itu bagian punggung lidahnya di sini. Ya, paham nggak? Ro, ro, ri, ru, aru, ro. Jadi si ujung lidahnya itu dia nggak betul-betul nempel. Ya, gitu. Oke. Nah, apa nih? Ustadz, izin tolong ada materi orangnya. Ada. Kita punya grup, 9 grup. Isi satu grupnya 900 sampai 1000 orang. Yang masuk grup itu akan mendapatkan rekaman setiap kita live ba'da subuh. Ya. Baik, itu ya huruf ro. Jadi bukan betul-betul ujung lidahnya. Paham nggak teman-teman sekalian? Ya, gitu. Ro, ri, ru, aru, aru. Jadi kalau dia ujung lidahnya nempel, nanti bisa jadi akan ada kekeliruan. Tapi bagian punggung lidahnya.
Kalau belum bisa nggak apa-apa, teman-teman perlu cari guru. Tapi yang penting teman-teman paham dulu sedikit-sedikit konsepnya atas izin Allah. Ya, disentuhkan cukup ke langit-langit di atasnya. Ro, sudah selesai. Ri, ru, ar, ar, ro, ri, ru, ar, gitu ya. Sip, paham? Jelas? Nah, jadi bukan tepat dari betul-betul ujung lidahnya, tapi dari bagian punggung lidah kita. Ya, cara masuk grup nanti di ujungnya, di ujung live kita. Ya, lanjut. Liur. Nah, itu huruf ro. Selanjutnya ada hal yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf ro. Jangan sampai dilafalkan dengan getaran yang berlebihan. Saya izin contohkan ya. Perhatikan dulu baik-baik. Kita bahas pelan-pelan. Nah, masih banyak orang ketika melafalkan huruf ro itu digetarkan terlalu berlebihan. Contohnya begini. Liuro. Liuro, liuro. Huruf ro nggak boleh digetarkan dengan getaran yang berlebihan seperti itu. Kenapa? Karena huruf ro dia punya sifat. Apa nama sifatnya? Huruf ro memiliki sifat yang disebut dengan warro wabitakririn ju'il. Ya, nah jadi huruf ro itu punya sifat yang disebut dengan takrir. Takrir itu apa? Takrir itu artinya dia bergetar. Tapi getarannya bukan menghasilkan getaran yang berlebihan seperti yang kita lafalkan pada getaran huruf R. Kalau kita lafalkan huruf R, itu getarannya seperti ini. Ular melingkar-lingkar di atas pagar, itu R. Sedangkan huruf ro dia tidak dilafalkan dengan getaran yang macam itu. Tapi dia cukup digetarkan takrir saja sedikit, tapi tetap tegas, lugas dan jelas walaupun cuma sedikit. Contohnya ro, ri, ru, ar, ir, ur. Dia tetap walaupun sedikit tetap tegas, lugas dan jelas. Ro, ri, ru, ar, ir, ur. Tetap tegas, lugas dan jelas. Ya, paham ya? Oke, paham sampai sini? Nah, jadi dia tetap bergetar. Tapi kan gara-gara teman-teman tahu huruf ro punya sifat takrir, dia bergetarnya nggak berlebihan, jangan sampai justru getarannya malah jadi hilang, jadi kayak orang bule. Ya, contohnya ro, ri, ru, ar, rar. Nggak gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak, harus ada getarannya, nggak jadi hilang. Salah juga kalau begitu, nggak sempurna juga pelafalan huruf ro-nya. Ya, jadi huruf ro tidak boleh berlebihan getarannya karena dia punya sifat yang disebut dengan warro wabitakririn ju'il. Warro wabitakririn ju'il. Ya, oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip. Kita lanjutkan kembali. Ya. Masih ada semangatnya pagi ini? Kalau masih ada kita lanjutkan ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ro di sini lihat harokatnya, dia harokatnya baris atas. Baris atas ini disebut dengan harokat fathah. Disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun, basicnya ketika dia berharokat fathah, itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah baris atas, maka dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Maka dia dibaca basicnya, dasarnya dengan vokal A. Pertanyaan saya, kenapa dia nggak dibaca liurau, liura, liurau a, liurau a? Kenapa nggak dengan vokal A? Bukankah fathah? Kenapa kita malah lafalkan dia condong ke vokal O? Liurau, rau. Kenapa nggak rau? Karena huruf ro ketika berharokat baris atas dia mesti dibaca dengan mufakhoma, dibaca dengan tafkhim, dia dibaca dengan tebal. Oh, berarti kalau vokal A itu keluar dia ketika fathah untuk berarti dia adalah kebalikan tebal ya, Bang? Betul. Ya. Dia adalah huruf yang tipis kalau misalnya vokalnya A. Tapi di sini ro-nya kan bukan vokal A, ya jelas karena ro ketika fathah tak dibaca tipis. Tapi ro ketika fathah dia dibaca dengan keadaan yang tebal, makanya yang keluar adalah vokal O. Faham? Jelas? Ya Allah. Terima kasih ya yang sudah belajar bareng-bareng, yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah support dengan cara teman-teman masing-masing. Yakin ya, yang sudah ikut andil dalam perjuangan untuk share agama Allah dengan cara tap-tap layar ataupun share, Allah akan ganjarkan pahala yang lebih. Allah akan kasih kemuliaan yang lebih. Allah sangat mengetahui hamba-hamba yang bergerak untuk Allah, yang bergerak untuk syariat Allah. Allah sangat tahu. Ya, gitu.
Nah, jadi jangan sampai dibaca liurau tapi liuro, karena dia adalah huruf yang harus dibaca tebal ketika fathah, maka bunyi vokal yang keluar adalah o. Pertanyaan berikutnya, biar dia terdengar vokal o itu dengan cara apa, Bang? Cara menebalkan huruf keluar vokal o itu apakah dengan cara mm? Apa itu mm? Membulatkan mulut, memonyongkan mulut, memuncungkan mulut, memanyunkan mulut, memonyongkan mulut. Apakah dengan cara memajukan mulut seperti itu? Jawabannya adalah tetot, tidak. Jadi kalau teman-teman ketika melafalkan huruf tebal, contoh di sini adalah huruf ro, teman-teman melafalkannya mengejar vokal o, pasti kita akan melafalkannya dengan cara memonyongkan mulut kita. Ya. Nah, ini belum apa-apa udah BMTS aja ya. Teman-teman jangan dulu bahas dulu BMTS-nya. Yang lain ada yang Masya Allah ya. Ada yang baru pertama kali datang di live ini nggak? Ini udah main BMTS aja nih teman-teman yang lainnya udah sering ikut. Ada yang baru pertama kali gabung? Kita bahas dulu pelan-pelan ya. Buat teman-teman yang udah tahu BMTS, anggap aja belum tahu ya. Oke. Ada Ustadz, baik. Izin ya. Jadi, bunyi vokal O yang dihasilkan ketika kita melafalkan huruf tebal yang keluar dengan vokal O, cara menebalkannya bukan dengan cara MM tadi, membulatkan mulut, memonyongkan mulut, bukan. Contohnya, liuro, liuro. Nah, ini bibirnya muncung, ini bibirnya maju, ini bibirnya monyong, liuro. Nah, tidak dilafalkan bunyi vokal O itu dengan cara memonyongkan kedua bibir macam itu atau membulatkan bibir. Terus bibir kita harus bagaimana? Ya, perhatikan. Ketika kita melafalkan huruf tebal, keluar dengan vokal O jangan sampai kita menghasilkan dengan cara sengaja mengokkannya. Jangan mengejar vokal O. Kalau kita mengejar vokal O, pasti dengan natural, dengan alami, mulut kita akan monyong. Liuro. Nah, pasti. Terus bagaimana? Mulut kita kalau nggak boleh monyong mulutnya, mulut kita harus bagaimana? Oke, kita lihat harokatnya. Harokat baris atas. Ternyata harokatnya harokat baris atas. Itmamul harokat baris atas itu dengan cara apa? Itmamul harokat itu apa? Kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat itu untuk menyempurnakan artikulasi. Biar ngaji kita tidak seperti orang yang bergumam dan kumur-kumur. Maka, lalu kembali lagi mohon maaf. Maka ro di sini kalau gak boleh monyong mulutnya, kita lihat harokatnya adalah harokat baris atas. Nah, harokat baris atas atau fathah itu punya itmamul harokat. Nah, itmamul harokat fathah itu dengan cara apa? Kalau dia adalah huruf yang tipis, ya perhatikan. Kalau dia adalah huruf yang tipis, maka dia dilafalkan dengan cara BM, BMS, SS. Kalau huruf tipis ya, kalau huruf tipis, buka mulut sambil senyum. Yaitu keluarnya vokal A. Kenapa buka mulut? Karena untuk menyempurnakan fathahnya. Jadi fathah itu disempurnakan dengan cara buka mulut. Tidak monyong mulut. Kalau dia tipis, ya, huruf tipis, maaf ya, saya izin tulis. Kalau dia huruf tipis, BMSS dulu, BM. Kalau dia huruf tipis, ya, kalau dia huruf tipis, vokal A, maka dia dibaca dengan SS, sambil senyum. Kalau dia adalah huruf yang tebal, keluarnya vokal O, maka dia dilafalkan TS, BM-nya BMTS, buka mulut tanpa senyum. Nah, ya, berarti di sini kita lihat. Ro di sini vokalnya vokal A, vokal O. Vokal A, Bang. Vokal O, Bang. Maka dia dilafalkan dengan cara BM, buka mulut untuk fathahnya, untuk menebalkan vokal O-nya dengan cara TS, BM TS, buka mulut tanpa senyum. Nah, ketika kita lafalkan buka mulut tanpa senyum, kita praktekkan. Buka mulut tanpa senyum. Ra. Bisa? Jadi jangan ada monyong-monyong. Lihat. Buka mulut tanpa senyum. Ra. Tanpa monyong. Tanpa senyum. Ra. Bisa? Bisa, Bang. Tapi kan itu vokalnya masih belum vokal O, Bang. Ya. Vokalnya masih kedengarannya vokal A. Pasti. Kenapa? Karena memang basic fathah itu nggak ada O. Basic fathah itu adalah vokal A. Maka ketika kita melafalkan buka mulut tanpa senyum, keluarnya masih vokal A kan? Ra. Nggak apa-apa. Nah, tapi makanya ada huruf tebal itu yang membuat dia terdengar vokal O, karena huruf tebal memiliki salah satu sifat yang hanya dimiliki oleh huruf-huruf yang dibaca tebal. Apa nama sifatnya? Nih, ya, huruf tebal
biar dia kedengaran vokal O-nya bukan dengan sengaja memonyongkan mulut. Mulutnya cukup buka mulut tanpa senyum. Kalau buka mulut tanpa senyum itu pasti akan condong kalau dia masih ke vokal A. Maka kita lihat huruf tebal itu dia memiliki sifat yang disebut dengan isti'la. Apa itu isti'la? Oke, kita kembali lagi ke huruf ro, ya. Nih, huruf ro, ya, perhatikan dia ada dua keadaan. Dia bisa dibaca tipis, dia bisa dibaca tebal. Ketika ro dibaca tipis adalah ketika ro berharokat kasroh. Ketika ro berharokat kasroh, teman-teman sekalian. Ya, makanya cara cara menipiskannya dengan cara istifal. Ya, dengan cara istifal, teman-teman sekalian. Dengan cara istifal, sebentar ya. Nah, dengan cara istifal. Sebentar, ini ada apa nih? Sebentar, dengan cara istifal. Nah, itu kalau tipis, pangkal lidahnya gak naik. Istifal itu pangkal lidah dia tidak naik. Nah, ketika huruf ro berharokat fathah, baris atas, dan ro berharokat dhamma, maka dia harus dibaca dengan cara tafkhim, tebal. Ya, dengan cara apa? Kebalikan istifal, yaitu isti'la. Isti'la itu adalah mengangkat bagian pangkal lidah kita ke arah langit-langit. Nah, karena diangkat pangkal lidahnya ke atas tanpa memonyongkan bibir, maka akan mengakibatkan vokal A berujung menjadi vokal O tanpa sengaja mengokkannya dengan cara monyong. Tapi dengan cara mengangkat pangkal lidah, niat kita tetap A. Niat kita tetap A karena basic fathah itu A, bukan O. Tapi karena pangkal lidah naik, berusaha apapun teman-teman melafalkan huruf A, keluarnya akan O. Karena ini pangkal lidahnya naik. Kita contohkan, ya, perhatikan baik-baik. Jadi pertama, niatkan tetap A. Yang kedua, buka mulut tanpa senyum. Alhasil bunyinya seperti ini. Ra, 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 ra. Sekarang kita angkat pangkal lidah. Ra menjadi ro, 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 ro. Kalau nggak diangkat pangkal lidah, ra, 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 ra. Begitu teman-teman. Ya, sekarang kita contohkan ya. Kalau saya melafalkan seperti ini, datar ya semua ya. Ujung lidah datar, pangkal lidah terhampar, tengah lidah terhampar, pangkal lidah terhampar. Ini mulut saya buka mulut tanpa senyum. Keluarnya pasti masih vokal A. Mulutnya buka nggak senyum ya, cuma tetap pakai BMTS, buka mulut tanpa senyum. Perhatikan. Ra, 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 ra. Tapi kalau kita angkat nih si pangkal lidah, seret ke atas begini, lihat. Mulut kita nggak ada perubahan, tapi bunyi vokalnya berubah. Ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru. Ada nggak monyong-monyong? Ra, ro, ra, ro. Karena nggak ada pasti, karena basic tebal itu, vokal O itu impact dari kita mengangkat pangkal lidah. Nih ya, kalau pangkal lidah udah teman-teman bisa angkat, tantangan dari saya, angkat pangkal lidah tapi keluar vokalnya harus A. Nggak akan bisa pasti. Angkat pangkal lidah tapi bunyi vokalnya harus A. Coba ya nih, saya niatnya A nih. Tapi si pangkal lidah naik. Perhatikan. Ro, ro. Kedengarannya vokal apa tuh? So, so. Niat saya A nih. So, so, so. Kedengarannya vokal A atau vokal O? Ro. Niat saya A ini. Niatnya A, kedengarannya A enggak? Ro, ro, so, to, to. Niatnya A. Keluarnya O, ya. Karena pangkal lidah naik. Niat kita tetap A karena fathah itu A. Wal maftuhu bil fathi faham, buka mulutnya. Tapi karena dia diangkat pangkal lidah, ya, jadinya vokal O. So, so, to. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Paham? Jelas? Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami sekarang, oh, tebal tipis itu macam mana gitu ya. Nah, silakan difoto dulu. Ya Allah, semoga yang sudah ikut share live ini, yang sudah ikut tap-tap layar dalam live ini, ya Allah, yang sudah ikut syiar agamamu, ya Allah, siapapun walaupun saya tidak bisa melihat siapa saja yang sudah ikut support, ya Allah, berikan kemuliaan yang berlebih, ya Allah. Terlebih buat teman-teman yang sudah belajar, semoga Allah muliakan dengan Quran. Tapi yang ikut mensyiarkan agama Allah, ya Allah, bergerak bersama untuk mensyiarkan konten-konten ngaji, konten-konten ceramah, konten-konten tausiah di TikTok. Ya Allah, ketika nanti di yaumil hisab, semoga TikToknya membawa keberkahan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Ya, gitu. Oke, selanjutnya silakan difoto dulu. Ya, sudah, kita lanjutkan kembali. Bismillah.
Nah, sekarang teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada, ya, punggung lidahnya diangkat, betul. Ya, ro itu ketika dia berharokat apapun, punggung lidahnya yang diangkat. Punggung lidahnya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, sekarang kita mendapati di sini ada huruf waw sukun yang diikuti oleh huruf berharokat fathah. Ya. Nah, huruf hijaiyah apapun ya yang dia adalah waw sukun dan diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah, ini disebut dengan kondisi apa? Ada yang tahu? Oke. Disebut dengan kondisi lin, ya, lin. Disebut dengan kondisi lin atau layin. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ada yang bilang madlin. Ini namanya lin saja atau layin atau huruf lin atau harful lin atau harf lin, ya, gitu. Dengan harful lin sama aja. Oke. Nah, kalau ada waw suku diikuti fathah atau kondisi lain ada satu lagi. Ketika ya sukun, ya, ya sukun diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka ini adalah kondisi yang disebut dengan layin atau lin. Lin itu apa? Lin itu artinya adalah lembut. Layin itu artinya adalah lunak. Ya. Lin itu artinya adalah lembut. Layin itu artinya adalah lunak. Nah, ketika kita melafalkan waw sukun di sini atau ya sukunnya, itu harus dibaca lin, lembut. Liu raw 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 raw. Jangan sampai raw gitu ya. Lembut. Liura'a gitu. Oke. Nah, pastikan monyong bibirnya karena waw punya makhraj harus maju mulutnya. Jadi pastikan dia ro-nya jangan monyong. Ro-nya tuntaskan dulu, buka mulut tanpa senyum dulu. Liuro ketika waw baru maju. Liura'a malahum. Liura'a liurau ro-nya dulu, jangan sampai ro-nya udah monyong karena ke bawah waw sukunnya. Liurau, enggak gitu, tapi liurau a'malahum. Tuntas dulu, bukan mulut tanpa senyum dari huruf ro baru masuk ke waw sukun. Jangan sampai ro-nya ke bawah jadi monyong. Liurau enggak, tapi ro liurau a'malahum. Faham? Jelas? Masih mau kita lanjutkan? Sedikit lagi ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, teman-teman sekalian, di sini ya, ini ada huruf apa ini? Ya. Ini huruf apa? Ini adalah huruf apa nih? Ini huruf apa ini? Huruf hamzah. Ya, nggak ada lagi ya. Masih ada yang jawab alif. Baiklah. Ingat teman-teman, ini bukan alif. Ya. Ini bukan alif, ya. Oke, jadi jangan sampai ada yang bilang lagi ini adalah alif. Ya, ini bukan alif ini. Ya, ini adalah hamzah. Ya, namanya adalah hamzah. Ya. Oke. Ya, oke, boleh begini ya. Nah, ini namanya bukan alif, tapi ini namanya adalah hamzah. Ya. Nah, kenapa? Kenapa dia bukan alif? Ya. Kenapa dia bukan alif? Nah, bentar ya. Kenapa dia bukan alif? Karena dia berharokat. Nah, ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, contohnya, terus alif yang mana? Alif itu yang mana alif? Nah, alif itu yang ini. Ini alif nih. Nah, ini juga bisa disebut dengan alif ziyadah. Nah, di atas di bawahnya dia nggak berharokat. Nah, tugas alif hanya untuk memperpanjang harokat fathah sebelumnya. Tuh. Nah, ini kan tapi bang, ini alif dia sebelumnya bukan fathah tapi sukun. Maka alif ini nggak dibaca, makanya nggak dianggap. Ya nggak? Alif itu dianggap, perhatikan. Alif itu dianggap
ketika dia diikuti oleh fathah sebelumnya untuk memperpanjang bacaan. Nah, ini juga alif, tapi dia sebelumnya bukan fathah. Maka dia nggak dianggap kan, nggak dibaca. Makanya dari liu rou, udah abaikan aja alif yang ini. Nah, tapi kalau yang ini, ya, kalau yang ini namanya hamzah. Huruf yang sering kita baca a, i, u dalam pelafalan ketika ngaji namanya bukan alif. Tapi namanya hamzah. Ya, nama lengkapnya hamzah qat'i atau hamzah qata'. Faham nggak sampai sini? Faham nggak sampai sini? Ya, jadi kalau alif dia tidak menerima harokat di atas ataupun di bawahnya. Alif akan hidup ketika diikuti fathah untuk memperpanjang bacaan huruf fathahnya. Kalau ada alif, ini juga alif, tapi dia sebelumnya bukan fathah tapi harokat yang lain, maka dia pasti nggak dibaca karena nggak bisa hidup alif tanpa fathah. Faham? Tapi kalau yang ini yang warna hijau, ini namanya hamzah karena dia berharokat. Faham? Jelas? Masya Allah. Takbir dulu, mana takbirnya? Kita gaungkan takbir kita di kolom chat. Kita gaungkan takbir kita di TikTok. Ya, oke? Sip. Nah, teman-teman, ya sekarang ya kita perhatikan di sini menarik nih. Ya, ini tadi sebentar. Ini apa, huruf apa nih? Ini huruf apa ini? Nah, ini nama hurufnya. Ketika dia tidak berharokat, nama aslinya apa? Nama huruf aslinya adalah huruf ain. Apa? Nama aslinya adalah huruf ain. Sepakat kita? Nama hurufnya adalah huruf ain. Ya. Oke, saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf ain. Bagaimana cara melafalkan huruf ain? Ya, nanti kita bahas. Ain di sini dalam kondisi apa nih? Nah, perhatikan. Ainnya di sini, Masya Allah. Dalam kondisi apa? Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik atau ada kayak tanda koma seperti ini disebut dengan tanda sukun. Sukun, ya, sering kita sebut dalam bahasa kita itu dengan tanda mati. Boleh nggak? Boleh. Tapi arti sukun itu apa? Arti sukun itu artinya adalah diam. Lawannya diam apa? Lawannya diam adalah bergerak. Bergerak dalam kaidah pelafalan tajwid disebut dengan apa? Disebut dengan hayo apa hayo? Harokat. Nah, harokat dalam bahasa kita sering kita sebut dengan huruf hidup. Jadi selaras ya. Kalau mati lawannya hidup. Kalau diam lawannya bergerak. Maka lawannya sukun adalah harokat. Nah, pertanyaannya, apa yang diam? Apa yang bergerak? Yang dimaksud dengan diam itu apa esensinya? Yang dimaksud dengan bergerak maksudnya apa yang bergerak? Oke. Kita mulai dari harokat dulu. Teman-teman, harokat itu ada berapa? Harokat itu ada tiga ya. Basicnya ada fathah, ada dhamma, ada kasroh. Nah, ketika kita melafalkan huruf yang berharokat tadi, itu dia pasti bergerak. Apanya? Rahangnya. Rahang kita pasti bergerak. Contohnya seperti ini. A, I, U, babi, bu. Ketika kita melafalkan huruf yang ada harokat, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan, mohon maaf. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat, A, I, U, waalaikumsalam, babi, bu. Itu pasti dia bergerak rahangnya. A, I, U, babi, bu, tati, a. Ini bergerak. Nah, itu yang disebut dengan harokat itu bergerak apa? Rahangnya. Karena ketika dilafalkan dengan harokat a, i, u, babi, bu, tati itu dia bergerak rahangnya. Sedangkan kalau dia sukun itu diam. Ketika dilafalkan kondisi sukun dia akan diam rahangnya. Contoh sin sukun, tak sukun, bergerak kan? Gak bergerak kan? Sin sukun, sin sukun, shin sukun, tak sukun, fa sukun, diam semua. Nah, itu yang dimaksud dengan diam. Ya, biar kita tahu nih esensi. Oh, maksudnya sukun tuh diam, rahangnya diam, nggak bergerak. Oh, harokat itu bergerak rahangnya. Oh, a, i, u bergerak rahangnya. Faham sampai sini teman-teman sekalian? Ya, nah, jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Kalau nggak pengen ketinggalan info live kita, silakan di pojok kiri atas HP teman-teman ada tulisan tombol ikuti.
silakan klik tombol ikutinya sampai betul-betul hilang. Biar nggak kehilangan jejak akun kita, biar kita bisa belajar terus bareng-bareng. Itu langkah awal. Sebelum teman-teman nanti masuk grup, kalau pengen betul-betul nggak ketinggalan info kita, bukan hanya kajian online tapi kajian offline-nya, ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi ainnya dalam kondisi sukun, ainnya dalam kondisi sukun, diam, ya, nggak dibaca a'ama, a'ima, a'uma, tapi a'ma, a'ma. Nah, paham sampai sini? Kita sekarang baru bahas huruf ain sukunnya. Paham ya? Jelas ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sip. Nah, sekarang kan ainnya ini udah kita bahas dalam kondisi sukun. Nah, sekarang kita bahas ada kesalahan yang sering kali terjadi. Waalaikumsalam. Ada kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun. Ya. Yang pertama, kesalahan besar. Ya, dibaca betul-betul menjadi huruf apa? Jangan sampai dibaca menjadi huruf hamzah. Ya. Jangan sampai dibaca menjadi huruf hamzah. Ya. Contohnya begini. A, ma, itu hamzah. A, ma, enggak. Bedanya ain dengan hamzah dari mana? Nih, perhatikan ya. Nih. Oke, sebentar. Nah. Oke, perhatikan. Kalau ain dilafalkan dia dari bagian tengah tenggorokan. Bunyinya begitu. Tapi kalau hamzah dari pangkal tenggorokan. A. Ya, kalau hamzah malahum, malahum. Kalau ain malahum. Jadi kalau ain rasakan dari bagian tengah tenggorokan kita di sini, tepatnya pada bagian wastul halqi atau bagian tengah tenggorokan kita. Kalau misalnya huruf hamzah, dia dilafalkan tepat dari pangkal tenggorokan kita. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai dilafalkan malahum tapi ma dari sini, dari tengah tenggorokan. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang jadi jangan sampai jadi hamzah. Itu menjadi kesalahan yang besar karena mengganti huruf, tertukar huruf itu berarti sudah merusak struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Maka jangan sampai keliru melafalkan ain jadi hamzah. Yang kedua, banyak orang sudah melafalkan ain tepat dari tengah tenggorokan, tapi pelafalannya masih kurang sempurna. Kalau yang ini bukan kesalahan besar, tapi tetap tidak sempurna. Jangan sampai melafalkan ain dengan putus suaranya. Contohnya begini. Dia sudah menjadi ain, tapi masih putus di tengah jalan ainnya. Contoh, malahum, ma. Nah, itu udah jadi ain tuh. Tapi dia terputus suaranya. Ma. Antara ain sukun dengan ma tidak boleh ada jeda hening di antara mereka. Gak boleh ada jeda hening. Gak boleh berhenti dulu. Ma, atau ma. Udah jadi ain itu, udah bagus. Ya, udah bagus. Tapi masih terputus. Nah, gitu ya, masih terputus. Nah, maka bagaimana? Kenapa dia nggak boleh putus? Nih kita lihat ya. Kenapa ain tidak boleh putus? Tidak boleh ada jeda suaranya. Perhatikan baik-baik. Ain itu punya berbagai macam sifat. Salah satu sifatnya kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan tawassut. Tawassut itu artinya adalah mengalir, sedikit mengalir suara. Nih, tawassut itu seperti ini konsep tawassut. Tawassut sering disebut juga dengan bainiyah. Tawassut artinya wa baina rikhwin wa syadidil umar. Tawassut itu artinya pertengahan. Bainiyah itu artinya di antara. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara sifat rokhwa dan sifat syiddah. Rokhwa artinya mengalir suara. Syiddah artinya tertahan suara. Maka tawassut itu di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah dia mengalir atau tidak? Dia sedikit mengalir tapi sedikit tertahan. Nah, kalau teman-teman lafalkan ain sukun dengan maaf tadi apa ayatnya? Ma, berarti dia syiddah, tertahan. Gak boleh tertahan, dia harus tetap sedikit ada aliran suara yang mengalir. Maka lafalkan dari tengah tenggorokan dan disertai dengan suara yang masih ada aliran yang mengalir. Jadi nggak ada jeda hening. Tetap ada sedikit suara yang mengalir. Ma, kedengeran nggak ada? Nah, itu bunyi ain sukun. Nah, itu ain sukun tuh. Ma, kerasa nggak? Ya, gitu. Perhatikan. Ma, tuh. Ma, kedengeran nggak ada bunyi? Itu bunyi ain sukun.
Sedikit aja kan, nggak bukan nggak gitu juga. Itu jadinya namanya sangat mengalir. Jangan sangat mengalir, tawasud sedikit aja. A'malahum liurau a'ma. Jadi jangan sampai berlebihan. Ya. Paham sampai sini? Jadi jangan sampai ainnya dibaca menjadi hamzah, dibaca menjadi putus suara. Keluarkan dia ain dari bagian tengah tenggorokan, tsumma liwasṭihi fa ainun ha'u, keluar dari tengah tenggorokan dengan aliran nafas yang aliran suara yang sedikit mengalir, ya. A'ma a'ma a'ma. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita melafalkan ain dalam kondisi sukun. Lanjut lagi. Ya, kita lanjutkan ya. A'ma. Selanjutnya kita mendapati di sini ada huruf mim. Nama aslinya adalah huruf mim. Mim dilafalkan tidak ada bedanya dengan huruf M pada abjad alfabet. Ya, selesai. Cuman yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf mim, jangan sampai huruf mim ini dilafalkan bibirnya terlalu dilipat. Khususnya buat bunda-bunda ya, calon bidadari surga semua. Jangan sampai melafalkan huruf mim bibirnya terlalu dilipat. Ma mimu am. Enggak begitu. Tapi cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah tanpa harus dilipat-lipat. Contohnya bagaimana? Ma mimu am, selesai. Jangan ma mimu am. Nah, jangan begitu. Ya, jangan dilipat bibirnya. Ya, oke. Paham ya? Jangan dilipat-lipat, biasa aja. Ya. Selanjutnya, mim di sini berharokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka fathah namanya dibaca bisa jadi vokal A, bisa jadi vokal O. Kalau keluarnya vokal O, maka dia adalah huruf yang tebal. Kalau keluarnya basicnya vokal A, maka dia adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, oke. Paham sampai sini? Ya. Ma. Nah, mim kan dibacanya bukan mo ya, tapi ma. Ya. Ma. Maka dia dibaca dengan vokal A. Maka mimnya bukan termasuk ke dalam huruf yang tebal karena bukan O, tapi dia dibaca dengan keadaan yang tipis karena vokalnya keluar vokal A. Gitu. Oke. Nah, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas dan dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS, buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan artikulasi itmamul harokat A-nya sambil senyum. Sambil senyum untuk menyempurnakan menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Maka ketika kita lafalkan buka mulut saja itu kurang sempurna. Ma. Kenapa? Karena huruf mim adalah huruf yang tipis. Maka ma ini bukan pelafalan sempurna karena kadar tipisnya tak kita sempurnakan. Maka cara penyempurnaan pelafalannya buka mulutnya ma sambil disertai dengan senyum tipis-tipis biar manis. Senyum tipis-tipis biar tipis. Ma menjadi ma. Ma menjadi ma. Ma bukan ma. Paham sampai sini? Bisa dibedakan mana yang tebal, mana yang tipis? Sudah paham teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Mana yang ma itu kurang tipis. Tapi harusnya ma sambil senyum. Karena buka mulut tanpa senyum itu dikhususkan untuk huruf-huruf yang memang dia huruf yang tebal. Ya, jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan sedikit lagi. A'ma. Nah, mimnya sudah kita bahas, insya Allah mudah. Selanjutnya, fathahnya dia bertegur sapa dengan alif. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas dan bertegur sapa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2H, bukan 2 hari tapi 2 harokat, atau ada yang menyebutkannya 1 alif, mangga boleh. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya kita sebut dengan, teman-teman sebut dengan mad asli, boleh. Tapi saya sering sebut ini dengan kondisi mad tabi'i. Oke, sebelum saya bahas, 1.800 orang yang ngerasa ini takut ketinggalan live kita, langkah awal sebelum nanti teman-teman bisa masuk ke dalam grup kita ya, yang sudah ada 9 grup, alhamdulillah teman-teman, langkah awalnya tinggal klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya warna merahnya sampai betul-betul hilang. Sebelum teman-teman lupa ya, ada yang ke kantor lah, ada yang kerja lah, ada yang sekolah lah, silakan diklik dulu tombol ikuti warna merah, itu langkah awal. Ya, gitu.
Cara Ustadz menjelaskan saya pakai ngajarin Ibu Tahsin jadi gampang ngerti ibu-ibunya. Alhamdulillah. Izin Allah Kak Wardah nih. Cara Ustadz menjelaskan saya pakai ngajari Ustadz menjelaskan saya pakai ngajarin ibu-ibu Tahsin. Jadi gampang ngertinya izin Allah. Izin Allah ya. Oke, kembali lagi teman-teman sekalian ya. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan dia bertegur sapa dengan alif, itu namanya hukum tajwid matobi'i. Dibaca 2 harokat atau 1 alif. Matobi'i ini bukan hanya fathah berjumpa dengan alif. Keluarga matobi'i ini ada 2 lagi. Ya, ada 2 lagi. Apa aja? Keluarga matobi'i itu bukan hanya 1 pasang saja. Ada 2 pasang lagi. Ada dhammah, ada kasrah. Huruf berharokat dhammah, dia bertegur sapa dengan wawu sukun. Barulah jadi keluarga matobi'i. Karena pasangannya wawu sukun dari dhammah. Kalau kasrah baris bawah pasangannya adalah ya sukun. Gak boleh yang lain. Gak boleh yang lain. Ada gitu ya. Nah, kalau kasrah berjumpa dengan ya sukun itu adalah keluarga matobi'i. Maka matobi'i ada berapa kondisi? Ada 3 kondisi bang. Apa saja? Ada fathah alif, ajib. Ada dhammah wawu sukun, masya Allah. Ada kasrah berjumpa dengan ya sukun, ajib, masya Allah. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid matobi'i. Maka pastikan 2 harokat teman-teman terjaga. Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, kelamaan, kadang-kadang kependekan, kecepatan. Pastikan konsisten di 2 harokat. Kalau tidak, saya yakin bacaan kita jadi kurang teratur. Jadi kurang rapih teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, lalu bagaimana biar konsisten maknya 2 harokatnya? Enggak kepanjangan, enggak kependekan. Caranya diayun, ya, diayun dengan nada. Ya, perhatikan. Ya. Ayun la mala a'mala a'mala a'mala. Bang, kalau misalnya ayun dengan nada tapi nadanya falas, apakah salah? Nggak apa-apa. Yang penting ini dulu. 2 harokatnya mau dilafalkan dengan falas atau merduke. Yang paling penting ini dulu. 2 harokatnya pas. Contoh misalnya kita lafalkan begini. A'malahum a'malahum. Misalnya gitu. Apakah salah? Tidak. Yang penting 2 harokatnya tepat dulu. Masalah merdu, nada yang merdu itu nanti ada pembahasan dari di luar bahasan tajwid, dan itu bukan termasuk kewajiban kita. Walaupun itu sunnah yang sangat kita anjurkan untuk menyempurnakan bacaan kita ya dengan mengindahkan bacaan kita. Tapi kalau masalah benar dan salah itu masalahnya di tajwid. Masalahnya di tajwid dan tahsin, perihal tahsin. Kalau masalah indah atau kurang indah itu masalah nada baru. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ya. Oke. Nah, teman-teman mungkin segitu dulu ya. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-6-nya. Yang mau masuk grup setelah ini boleh. Ya, setelah ini ya. Asalkan sabar. Syarat masuk grup itu free asalkan sabar. Ya. Nanti informasi buku tajwid kita itu hanya akan saya sampaikan di grup. Ya, gitu. Buku tajwid yang ada fitur video 3D animasi makhrajnya. Ya. Nah, itu sedang kita susun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sekali lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sekarang saya contohkan ya. Perhatikan baik-baik. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Allahu Akbar. Ya, sadaqallahul azim.